Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membahas mengenai awal mula 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Pertama-tama kita lihat arti dari Injil. Injil itu artinya Evangelion, yang artinya kabar baik atau gembira atau sukacita. Itulah makanya kami sebagai umat Kristen tidak percaya bahwa Yesus diberikan kitab Injil oleh Allah, karena Yesus sendiri adalah Injil, yaitu kabar baik, gembira atau sukacita. Dialah kabar baik yang dinubuatkan oleh nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama. Karena hal itu, gereja mula-mula memberitakan Injil secara lisan. Contohnya mereka berkhotbah di tengah-tengah orang, mereka mengajar orang-orang yang baru masuk Kristen dengan lisan dan hal lisan lainnya. Karena itu juga bukan berarti bahwa Injil itu selalu mengacu ke 4 Injil. Injil bisa mengacu pada hal yang lisan dan 4 Injil itu juga. Tapi kita akan bahas latar belakang 4 Injil tersebut. Mari kita mulai pembahasannya. Injil Matius. Injil Matius adalah Injil yang ditulis oleh Santo Matius, salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Sedikit informasi mengenai Santo Matius. Santo Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Dia dulunya adalah pemungut cukai atau bisa disebut pengumpul pajak. Ia menjadi murid Tuhan Yesus saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan diajak Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Injil ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan Injil ini ditujukan untuk orang Yahudi. Karena di Injil ini banyak mengutip ayat nubuatan Mesias di Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh Mesias yang dimaksudkan oleh para nabi terdahulu. Berikut ini adalah lokasi penulisan Injil Matius. Karena Injil Matius ini ditulis dalam Ibrani, ia menulis ini di Yudea untuk orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Dan untuk dalil-dalilnya kita bisa lihat di pandangan Bapak Gereja awal terhadap Injil Matius. Contohnya Santo Irenaeus dari Lyon, dia adalah murid dari Santo Polikarpus, dan Santo Polikarpus ini adalah murid dari Santo Yohanes. Ia mengatakan bahwa Matius menulis Injil dalam bahasa Ibrani untuk orang Ibrani dalam dialek mereka sendiri. Beliau menulis ini di dalam bukunya, yaitu Melawan Ajaran Sesat, atau di dalam bahasa Latin Adversus Heresias, atau di dalam bahasa Inggris Against Heresies, yang ditulis antara 175 sampai 185 Masehi. Dia menulis ini di buku ketiga dan di bab pertama. Dan untuk informasi lengkap mengenai Injil Matius, Santo Hieronymus dari Strindon yang meninggal pada tahun 340 Masehi, dia menyebutkan bahwa Injil Matius ini adalah sebuah Injil tentang Kristus yang awalnya diterbitkan di Yudea dalam bahasa Ibrani. Dan juga ia menginformasikan bahwa Injil Matius sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani, walaupun penulisnya tidak diketahui, tetapi ia berkata bahwa naskah asli dalam bahasa Ibrani itu masih ada di perpustakaan di Kaisarea di masanya. Tulis ini di dalam bukunya De Viris Illustribus, atau dalam Indonesianya mengenai orang-orang terkemuka, di dalam nomor 3 Matius. Sekarang kita beralih ke Injil Markus. Latar belakangnya ini dimana bahwa Santo Markus adalah murid dari Santo Petrus serta penerjemahnya. Santo Petrus ini adalah murid dari Tuhan Yesus. Pada saat Injil ditulis, Injil disampaikan secara lisan seperti saya katakan tadi. Jadi artinya Santo Petrus ini memberitakan Injil hanya dengan mulutnya saja. Pada saat itu Santo Petrus memberitakan Injil di Roma, dan ternyata banyak orang yang menjadi Kristen karena mereka sudah jadi umat ingin mendengarkan lagi apa yang disampaikan Santo Petrus. Mereka meminta Santo Markus untuk membuat Injil secara tertulis menurut apa yang sudah diberitakan oleh Santo Petrus. Berikut ini adalah lokasi penulisan Injil Markus yang ada di Roma. Dan lukisan yang saya tampilkan di sini adalah lukisan yang menggambarkan Santo Petrus yang sedang memberitakan Injil sekaligus berkhotbah di Roma, sementara Santo Markus mendengar khotbah-khotbah Petrus lalu mencatatnya. Dan Santo Irenaeus juga yang menyampaikan bahwa Markus adalah murid dan penerjemah Petrus yang juga telah menyampaikan kepada kita secara tertulis apa yang telah diberitakan oleh Santo Petrus. Ia juga menulis ini di Melawan Ajaran Sesat di dalam buku 3 dan bab pertama juga.
Dan yang untuk lengkapnya yaitu Eusebius dari Kaisarea yang merupakan seorang sejarawan Kristen yang memberitahu bahwa ketika Rasul Petrus memberitakan Injil di Roma, banyak umat yang mendengarnya, lalu mendorong Markus menulis apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Ia menulis ini di bukunya yaitu Sejarah Gereja atau di dalam bahasa Latin Ecclesiastical Historia dalam bukunya ke-6 bab ke-14 dan ayat ke-6. Ia menulis buku ini pada tahun 312 Masehi. Dan kita lanjut ke Injil Lukas. Lukas adalah seorang Yunani dan seorang dokter. Dia adalah tabibnya Paulus. Saat dia bertemu Paulus, dia menulis Injil sesuai dengan penelitiannya dari mendapatkan informasi dari saksi mata dan pelayan firman. Hal itu dijelaskannya di Injilnya di bagian bab 1. Di situ ia menyampaikan pendahuluannya dengan bagaimana ia mendapat semua cerita mengenai Yesus. Dia juga menulis kisah para rasul. Kita bisa lihat di bab pertamanya dia mengatakan Theophilus yang mulia, yang artinya sahabat Allah yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini adalah lokasi penulisan Injil Lukas. Seperti di bacaan Injil sebelumnya, Santo Lukas telah berkata bahwa ia mendapatkan ini dari pelayan firman dan saksi mata. Jadi artinya saksi mata ini pasti dong dari sekitar Yudea. Jadi saya menandakan ini dari Yunani sampai ke sekitar Yudea. Dan saya ingin menginformasikan kepada kalian kenapa kelahiran Yesus itu hanya ada di dua Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Karena mereka bisa saja mewawancarai kepada Bunda Maria. Pertama, karena Santo Matius menulis itu di daerah Yudea, Bunda Maria tinggal di situ, maka mungkin ia mewawancarai Bunda Maria mengenai peristiwa-peristiwa kelahiran Yesus. Dan sama seperti Injil Lukas, karena Santo Lukas ini menulis Injil sesuai dengan penelitian, maka ia pasti mewawancarai Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah saksi mata terhadap kelahiran Yesus. Dan yang terakhir Injil Yohanes, yang Injil ini agak beda dengan ketiga Injil tersebut ya. Ini ditulis oleh Santo Yohanes. Dia adalah murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beliau menulis Injil ini di Efesus. Tentu itu di luar Israel, bersama seorang diaken, Prokhorus, kalau itu menurut tradisi ikonografi ya. Bahkan alasan dia menulis Injil itu adalah sesuai permintaan para uskup Asia Kecil. FYI, pada zaman itu Turki itu disebut Asia Kecil. Saya akan melanjutkan untuk membasmi bidat Gnostisme serta Ebionitisme. Di sini Yohanes juga mengenal tiga Injil sebelumnya, Matius, Markus, dan Lukas. Dan juga ia berkata bahwa Injil-Injil tersebut itu sesuai. Tapi untuk membasmi bidat tersebut, ia menulis Injil yang berfokus pada keilahian Kristus. Dan saya akan membahas mengenai Prokhorus, seorang diaken. Mungkin kita tidak familiar bahwa Prokhorus ikut dalam penulisan Injil Yohanes, tetapi bisa kemungkinan bahwa Injil Yohanes ini atas permintaan para uskup Asia Kecil atau bisa disebut Turki. Jadi bisa saja seorang diaken menemani Santo Yohanes karena hal tersebut. Dan juga seorang diaken biasanya mendampingi para rasul. Santo Irenaeus dari Lyon juga menginformasikan bahwa Yohanes, seorang murid Tuhan Yesus yang juga bersandar pada dadanya, menerbitkan sendiri
Injil selama dia tinggal di Efesus di Asia. Dia menulis di buku yang sama, bab yang sama, dan ayat yang sama. Sebenarnya jika kita menggunakan Santo Irenaeus dari Lyon mengenai Injil Yohanes itu bisa dibilang akurat. Karena Santo Irenaeus dari Lyon ini adalah murid dari Santo Polikarpus, dan Santo Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes. Jadi pastinya Santo Irenaeus dari Lyon ini mendengarkan peristiwa-peristiwa tersebut dari gurunya Santo Polikarpus yang merupakan murid dari Santo Yohanes. Dan punya Santo Irenaeus dari Strindon juga tidak kalah kok. Santo Irenaeus ini seorang sejarawan dan ia belajar ini dari perpustakaan Kaisarea yang memuat banyak tulisan-tulisan. Ia menyatakan bahwa Yohanes ini adalah rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Santo Yohanes ini adalah putra Zebedius dan saudara Yakobus. Dia menulis Injil ini atas permintaan para uskup Asia untuk melawan Centurius, yaitu bidat Centurius, dan para sesat lainnya, terutama dogma yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu pandangan Ebionit yang menyatakan bahwa Kristus tidak ada sebelum Maria. Karena itu, Yohanes merasa perlu menegaskan keilahiannya Yesus. Dan Santo Hieronymus juga menyatakan bahwa Yohanes pernah membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dia menyetujui substansi sejarah yang mereka sampaikan dan menyatakan bahwa hal-hal yang mereka katakan adalah benar. Tetapi mereka hanya memberitakan sejarah selama 1 tahun, yaitu setelah penjara Yohanes dan saat dia dieksekusi. Dia menulis ini De Viris Illustribus nomor 4 Yohanes. Berikut ini adalah lokasi penulisan Injil Yohanes yang ditulis di Efesus. Dan inilah penjelasanku mengenai latar belakang 4 Injil. Terima kasih teman-teman. Salve, Tuhan memberkati.